mematahkan satu persatu bagian dari menara ini. Nah, itu sebentar lagi akan roboh ya. Dan Allah Akbar. Untuk orangnya selamat, Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Aktif sekali. Loh. Apa ini? Oh, bangunan. Oh, kayaknya mau dibikin monumen deh ini. Ini monumen baru ya? Apa baru mau dibikin kali ya? Oh iya, ini yang nggak jadi selesaikan ini. Ini pasti akan dihancurkan juga, teman-teman. Pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kan pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan jalan-jalan kembali melihat perapihan yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat untuk mengembalikan ekologis yang ada di Cisarua Puncak Bogor ini yang sempat diganggu oleh oknum-oknum. Dan saat ini alhamdulillah sudah banyak sekali kita lihat perubahannya, dari beton dirubah jadi tanaman lagi ataupun pohonnya seperti di atas. Kalau kita lihat sudah ditanami pohonnya, alhamdulillah positif sekali progresnya teman-teman. Nah, saat ini kita sedang menunggu perobohan menara Eiffel. Menara yang cukup tinggi ya, menjulang tinggi, dan saya tidak boleh terlalu dekat karena saya harus memperkirakan jarak dari posisi saya yang saat ini dan posisi ketinggian dari menara ini, sehingga ketika rubuh itu pastinya keamanan yang saya harus kedepankan ya. Oke, sambil menunggu ini ekskavator ya. Di sini kalau kita lihat eksanya sedang mematahkan satu persatu bagian dari menara ini. Nah, itu sebentar lagi akan roboh ya. Dan Allah Akbar. untuk orangnya selamat, Selamat, alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. videonya tadi. Dan alhamdulillah sudah hancur ya teman-teman. Dan ya, jadi untungnya menara ini memang dia tipis teman-teman, dia nggak tebal sebenarnya menara ini, karena dalamnya hanyalah rangkaian-rangkaian besi ya, seperti itu. Dan alhamdulillah progresnya sangat positif sekali. Loh, apa ini? Oh, bangunan. Oh, kayaknya mau dibikin monumen deh ini.
Ini monumen baru ya? Apa baru mau dibikin kali ya? Oh iya, ini yang yang nggak jadi selesaikan ini. Ini pasti akan dihancurkan juga, teman-teman. Pasti. Dan rumah yang ini sebenarnya yang info yang saya dapatkan ya, salah satu yang mendapatkan izin sebenarnya yang ini. Cuma kan dari 15 hektar ya, 15 hektar yang mendapatkan izin, 15 hektar dari total secara keseluruhan ya, itu 15 hektar. Dan yang memiliki izin itu hanya 4 hektar. Salah satunya di sisi yang ini, teman-teman. Tetapi informasi yang beredar ya di media bahwa pemilik ataupun bukan pemilik ya, penyewa dari tempat ini itu akhirnya menghibahkan keseluruhan kepada Pemprov ya, Pemprov Jabar, karena informasi yang saya dapatkan ya, kalau misalnya 4.000 dari 15.000 yang dipakai ya, terus hanya 4.000. Nah, 4.000 kan dia pasti di tengah-tengah ya. Sedangkan Pemprov Jabar itu tidak mengizinkan sama sekali ada bangunan di sini. Meskipun 4.000 itu dapat izin, cuma kan 4.000 itu kan pasti membutuhkan akses ya, jalan untuk keluar kendaraan, keluar masuk. Kalau memang tempat ini mau dijadikan tempat wisata. Nah, mungkin dari itu karena tidak ada lahan parkir ataupun akses yang bisa digunakan ya di tempat ini, maka pihak penyewanya itu akhirnya menghibahkan 100% kepada Pemprov Jawa Barat. Dan di depan kita ini juga salah satu yang mendapatkan izin, teman-teman, yang tengah ini. Jadi ada beberapa bangunan yang memang ada izinnya. Cuma ketika prakteknya kebablasan ngebangunnya ya, sampai turun ke bawah. Di bawah itu sudah nggak ada izinnya, teman-teman. Dibablasin sama mereka, yang mengakibatkan Kang Deddy Mulyadi sedih ya, dan mengambil tindakan tegas dan terukur, yaitu mengembalikan ekologis yang ada di sekitar sini ya, seperti sedia kala lagi. Keren sih menurutku. Ini asli, ini teman-teman, di sini nih hawanya dingin. Ini dingin, cuma trik sebenarnya. Nih, bikin hitam tahu. Bikin apa ya? Bikin perih. Jadi kalau saya tuh kalau pulang dari sini, pas mandi tuh perih kulit saya. Di muka segala macam perih, teman-teman. Karena memang ya panas sebenarnya, cuma dingin gitu. Gimana? Panas dingin. Meriang berarti. Halo. Dan alhamdulillah ya, sudah dia hancur-hancurin ya. Jadi ini dibobok-bobok, habis itu nanti akan diangkat-angkatin, kayak contohnya kayak ini nih. Ini tadinya adalah arena bermain go-kart ya. Go-kart bukan taksi online ya. Go-kart, habis itu karena melanggar ya udah dihancurin. Nah ini dihancur-hancurin ya. Habis itu nanti akan diangkat-angkatin seperti itu. Dan video ini per tanggal 16 Maret ya, teman-teman. 16 Maret, dan kita lihat aksi dari ada juga aparatur negara kita dari TNI Angkatan Darat sedang
menjalankan tugasnya merubuhkan bangunan-bangunan tanpa izin yang ada di sini. Halo, aduh, dan si biang kerok ini, biang kerok lagi, biang lala ini terakhir kayaknya ya, karena butuh proses ya. Cuma untuk apa sih namanya tempat gondolanya atau apalah yang buat dimasukin ataupun di tempat duduk ya, itu sudah diangkat-angkatin seperti itu, dan suasananya sudah mulai peroporan. Nah ini teman-teman, mungkin kalian juga nanya ya, Bang, ini mainan-mainannya dibawain kemana, Bang? Apakah dibuang juga sama yang punya atau bagaimana? Jadi teman-teman, mainan-mainan yang di sini ya semuanya itu informasi yang saya dapatkan ini dari bocor halus ya, dari orang sini. Jadi mainan ini sebenarnya disewa katanya, disewa terus disewa. Habis itu ya udah, dan mungkin sewanya 10 tahun kali atau berapa tahun lah. Cuma ini kan baru berjalan setahun, baru jalan 2 bulan ya. Dia 1 Januari kemarin sih ininya teman-teman, informasi yang saya dapatkan ya. Di bulan Januari kemarin itu sudah beroperasi ya. Tapi dan pada saat itu juga Kang Deddy Mulyadi belum menjabat ya. Belum menjabat, sehingga ketika Kang Deddy Mulyadi sudah aktif, sudah definitif, baru dah tuh ambil kebijakan tegas dan tepat ya. Dan saya yakin ini sebenarnya sudah diincar mungkin ya sama Kang Deddy Mulyadi kali ya, karena ini gila sih memang. Ini nih bangunan yang memang berada di tangkapan air banget. Ini nih tadi ini banyak banget pohon-pohon, terus banyak banget tanaman teh, dan sebelah sana itu ada tangkapan air juga, dalam arti maaf, ada jalur kali Ciliwung teman-teman, sehingga membuat terganggulah fauna dan flora di tempat ini, yang membuat Kang Deddy Mulyadi sedih ya, dan mengambil keputusan harus dibongkar total semuanya ya, untuk mengembalikan ekologis yang ada. Dan ini sangat positif sekali teman-teman, keputusan ini ya, karena imbasnya ini akan kemana-mana teman-teman. Tidak hanya warga Jabodetabek aja yang kena ya, tidak hanya warga Jakarta, Depok, Cibubur, Bekasi, tetapi warga yang tinggal di Cisarua, Bogor itu sendiri teman-teman, karena limpasan air dari puncak Bogor itu semakin menggila loh, semakin tidak terkontrol loh. Ini pasti kalian minta masuk ke dalam kan? Aduh. Ya, ini kayaknya terakhir ya. Terakhir dieksekusi. Karena masih banyak alat-alat peraga. Dan ini kayaknya juga belum rampung 100% ya. Langsung difungsikan sama mereka. Hebis Cafe.
banyak. Oke, itu aja mungkin dulu ya teman-teman updatean terkini, dan ikutin terus channel ini. Jangan lupa subscribe sehingga kalian bisa melihat updatean terkini perapihan Hibis Fantasi Puncak Bogor yang sudah divonis bersalah di tempat ini. Dan terima kasih untuk Kang Deddy Mulyadi yang sudah mengambil keputusan yang sangat tepat sekali, yaitu salah satunya mengembalikan Hibis Fantasi Puncak Bogor ini menjadi natural lagi, sehingga ekologis yang ada ataupun fauna dan flora yang ada di Cisarua Bogor ya, sebangsa kayak burung, binatang melata yang lainnya bisa datang kembali, sehingga suasananya seperti sedia kala lagi ya. Terima kasih Kang Deddy Mulyadi. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf dan kalam. Saya Abdul Fattah Arifin dari Cisarua Puncak Bogor, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.